Begitu video, adik ipar saya itu HP langsung dilempar. Muncul sosok putih. Begitu HP dilempar, paman saya juga kabur. Sebenarnya saya nggak takut, cuman berhubung mereka pergi, ya udah, saya selesai, saya pergi juga. Itu udah hampir muncul memang. Fotonya sebenarnya ada di handphone saya. Oh, oke. Itu muncul. Baik. Pak Basit, tampaknya saya mencium sesuatu yang aneh sih di sini. Itu tadi ada hubungannya, Roh? Ada hubungannya Jadi ada dengan bunyi itu. teman-temannya dia. Dan saya ngelihat itu sih, teman-temannya benar-benar mau nunjukin Iya. supaya Pak Basit percaya lagi kalau mereka ada, mereka eksis gitu. Dan sempat soalnya Pak Basit saya dengar selentingan di kuping saya, Pak Basit udah nggak pernah ngurusin hal-hal ginian lagi. Betul. Di mereka ini, teman kamu yang 5 di belakang ini bilang, kami udah terlantar, udah Pak Basit udah tidak sayang kami lagi. Tapi masih belum bisa meninggalkan Pak Basit. Belum, itu kata dia. Tapi kamu tahu kan penyesalan, dan kamu tahu kan kamu nggak lakuin itu. Saya sangat menyesal waktu itu karena posisi saya waktu itu gelap. Saya nggak bisa kontrol waktu itu. Maksud saya sekarang saya nggak mau ngelihat hal-hal begitu lagi. Mau lepas dari dunia mistis lah ya. Iya. Saya mau lepas dari hal seperti itu. Aduh, tapi kalau dari warisan gitu bisa lepas nggak ya, Roh? Warisan leluhur tetap aja simpan dengan baik. Tapi kan ada hal-hal yang saya lihat di luar warisan leluhur gitu. Oh, yang dia panggil sendiri. Iya, Pak Basit tuh kayak magnet jadinya. Tulangnya juga kayak seperti orang yang memang bisa melihat gitu. Tapi bukan indigo ya, sixth sense. Nah, temen-temennya tadi bilang gini, kita udah lama nggak dipersembahkan sesuatu karena Pak Basit udah nggak mau lagi. Udah beberapa bulan seperti itu. Betul? Iya. Saya udah ingin tobat. Saya nggak mau lagi urusan sama mereka sebenarnya. Selain mempunyai kemampuan itu, kamu Pak Basit juga mengkoleksi beberapa koleksi apa yang dibawa mungkin. Saya bawa boneka yang dulu untuk Menyantet pertama nyantet kali itu. Boleh saya lihat? Boleh. Wah, masih disimpan, Pak. Bukannya kalau pakai ilmu-ilmu gitu, gitu kalau pakai susuk ya, kelihatan anak muda. Kemakan kali ya, energinya jadi layu gitu. Oh, boleh ya. Nggak bisa. Ini wangi banget. Mati. Yang satu boneka jerami ya. Betul. Yang satu lagi itu minyak kali. Iya, minyak. Dan ini pakunya. Saya deg-degan kalau lihat ini. Ini paku. Dan ini jarum. Boleh saya kasih tahu caranya dulu? Boleh. Tapi ini tidak boleh dicontohkan pada pemirsa di rumah ya. Iya. Silakan, Pak. Iya, Seperti Caranya apa? itu buat sendiri ya. ini mantranya. Nah, ini dikasih Minyak. minyak. Ini dukun yang buatin ya. Iya. Minyaknya juga dari dia. Iya. Cuman ini botol udah saya ganti yang baru karena yang itu udah hancur. Kalau kamu lihat auranya seperti apa, Ray, benda-benda ini? Saya lihat aroma magis dan mistiknya kencang banget di sini. Bukan sembarang boneka. Dan ini kalau ditusuk-tusuk ke orangnya setiap hari, akumulasi dari tusukan-tusukannya itu membuat benar-benar medis. Tadinya nggak kelihatan, muntah-muntah doang, dan dicek nggak ada apa-apa. Tapi jalan 1 bulan tetap nggak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba mengendap, tusuk lagi. Saya yakin pasti ada tumor atau gangguan medis yang benar-benar ada. Oh, makin lama makin
tinggi tingkatan keparahannya gitu. Betul, efek bola salju. Oh. Bola salju efek gitu. Tapi media boneka ini sering banget dilakukan untuk santet ya Roy? Pasti, karena kan emang ada medianya dan harus dibentuk kayak Manusia, manusia. kayak orang. Itu cara potong gimana tusuknya? Caranya ditusuknya dari belakang. Baru saya tusukkan perlahan. Perlahan. Di saat saya mulai nusuk masuk ke sini, dia mulai kerasa. Dia mulai berasa yang sana. Iya, Si kata korban. dukunya seperti itu, Iya, mulai oke. kerasa. Memang saya sengaja perlahan sampai ini ya Aduh. seperti ini. Ih, Oh iya. Itu- Oke. Ini dari dukunya memang dibikin bengkok waktu itu. Jadi makanya dia selalu bangun, nggak bisa tidur. Siapa yang mau tidurin paku begini? Seperti ini. Dan saya taruh, saya tutup kain saya. Itu langsung di sana, Iya, seperti langsung. ini. Langsung. Saya tutup. Sudah, saya taruh tempat rahasia. Nggak ada yang bisa tahu. Jadi selama Bapak pasang, korbannya langsung merasakan dan selama Merasakan. disimpan terus. Terus. Sampai dia nggak kuat, mati ya mati. Astaga. itu kan nempel terus kan, nggak Nempel terus. dilepas-lepas. Nah, Ya gara-gara dia main ginian justru menarik perhatian makhluk lain ya datang ke tempat si Iya. Pak Basit. Entah itu hanya sekedar berkunjung atau memang beneran nempel. Nggak heran ternyata saya lihatnya pakai darah. Iya, darahnya Udah langsung bermain. pakai darah. Iya, soalnya ini biasanya orang-orang nggak segitunya tapi ini pakai darah ternyata. Iya. Malah ngundang makhluk-makhluk yang gaib Iya. gitu sih. Oh, yang lain juga ikutan datang ya? Iya benar. Jadi kenapa nggak dibakar aja gitu langsung? Iya, itu dibakar. Kalau bersedia Saya- kamu datang sini. Ya, mau dibakar sekalian nggak masalah karena sebenarnya saya sudah menyesal waktu itu sih. Saya puas waktu itu. Saya puas dan saya gimana sih namanya bujangan kan rasanya tuh rasain loh ibarat kata gitu kalau sekarang rasain. Oke. Cuma setelah itu saya dapat siraman rohani gitu dari orang pintar gini akhirnya saya bertobat ini tetap saya simpan gitu. Aduh. Saya sampai mikir gimana cara tobat saya gitu Mhm. untuk menebus kesalahan saya gitu. Itu menjadi beban pikiran saya sampai muka saya ya kata orang cepat tua gitu. Gitu. Keluarga korbannya tahu nggak meninggal Nggak ada karena yang apa? tahu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Harus Nggak ada yang dibakar sih ini. Bener-bener harus di stop semuanya. Mungkin Tapi- kemarin-kemarin masih ngikutin kan, karena disimpan terus kan. Iya. Mungkin. Dan biar nggak jadi rumah-rumah mereka nih. Gitu. Oh, yang lain pada ikut datang dan Iya. Mohon maaf saya kerasa. apa yang dirasain, Pak? Ya, sepertinya memang ada. Gede gitu, Iya. bengkok gede. Saya nggak tahu. Pokoknya saya kalau itu saya nggak bisa ngelihat tapi saya bisa merasa. I see. Apa Roy yang kamu lihat? Ada apa? Makhluk halusnya sih teman-temannya. Ketika saya ngomong bakar, langsung Kayak Bereaksi, protes, iya, bereaksi protes. kayak nggak mau dibakar. Iya. Saya mau tetap bakar. Ada wadah nggak ya? Yang itu bikin apa ya wadah? Wadah, Wadah. mangkok. Oh, besar. Iya. Baskom Baskom, I think it's good. untuk bakar ya. Bakar itu aluminium enggak? Tapi nggak kenapa-napa nih kalau itu dibakar Enggak di sih sini. harusnya. Harus dihabisin sekarang, harus dibuang sampahnya sekarang. Maksudnya sampah negatifnya. Mudah-mudahan yang Right. dari dukun itu nggak nyerang saya. Mudah-mudahan. Kok nyerang, kenapa, maksudnya gimana? Saya punya firasat seperti itu kalau Enggak. dibakar. Enggak lah. Gimana Roy? Enggak. Kamu harus balik ke jalan yang pattern awal. Ke jalan yang awal banget sebelum kenal tuh dukun. Ingat-ingat memori sebelumnya. Gitu. Kalau balikin ke dukunnya lagi gitu, Pernah nggak coba balikin ke dukun? Enggak. Kenapa? Saya udah nggak pernah datang lagi ke dukun. Jadi nggak tahu masih ada atau enggak? Nggak tahu. Saya udah nggak pernah datang lagi.
kamu angkat dan kamu bakar ya. Itu minyaknya mau dibakar gak kalian? Minyaknya sekalian aja, Pak. Bapaknya jangan deket-deket. Jangan, ya, jangan diacak kena tangan nanti. Takutnya lighternya. Iya. Minyaknya masukin aja, Pak. Oh, Heeh. Lempar aja ke situ. Apa ditumpahin, dibuka? Udah. Lempar black gitu loh. Dia harus teriak sesuatu. Dia, baru. ya, teriak dulu dong sebelum bakar. saya mau meditasi dulu mungkin Iya. supaya saya bisa nahan atau Ya, hati-hati kena tangan ya apinya ya. Kok di sini aja? Takut. Ngeri kena apinya sih. Hati-hati ya, hati-hati ya. Oh. Udah semua terbakar tuh. Perasaan kau gimana? nggak tahu nih. Tiba-tiba saya kok Duduk. Kenapa, Pak? nggak tahu. Apa tiba-tiba yang dirasain? Berat badan saya. Apinya gede banget ya. Masih bisa dilawan, Pak. Lawan Bentar. terus. Bentak ke apinya deh. Aduh, berat. Sampai Teriak suruh pergi saat teriak. ya. Pergi jauh-jauh lah. Iya. Pergi jauh-jauh. Bapak kuat, Bapak lawan, Bapak usir apapun ada makhluk yang di belakang, di samping yang selama ini mengikuti. Ya, Bapak harus bisa mengendalikan dan menguasai diri sendiri. Iya. Teriakin, Pak. Suruh pergi. Lawan, Pak. Lawan. Istighfar. Aduh. Lawan Pak Basit. Berat. Ayat kursi, Pak. Baca ayat kursi. Teriakin, Pak. Teriakin, kumpulin tenaganya, energinya, satu titik. Keluarin sekarang. Usir, Pak. Usir jauh-jauh. Kenapa dibakar? Siapa yang suruh bakar? Kan Pak Basit sendiri yang... Kan Bapak sendiri. Tadi ada yang nyuruh bakar. Ini Pak Basit. Siapa yang nantang saya? Nggak ada yang nantang sih. Ini- Cuma mau tolong. Kita mau nolong Bapak Basit. Saya bilang tadi jangan dibakar. Ini bukan Pak Basit kan? Dia ada personality, I think. Pak, Kepribadian yang sangat sulit ditebak dan ada dua kepribadian. yang punya badan ini sudah tidak mau lagi melanjutkan apapun perjanjian yang telah dibuat, Pak. Siapa yang nyuruh bakar? Itu keinginan Pak Basit. Tadi Pemilik saya badan dengar ini. si suruh. Iya, Siapa yang nyuruh bakar? keinginan yang punya badan ini. Yang punya badan udah nggak mau ada gitu-gituan lagi ya. Kamu keluar dari tubuh Pak Basit. Siapa yang paling sakti di sini? Kenapa emangnya? Lawan saya. Buat apa? Saya kasih tahu supaya Basit tahu. Biar tahu dia rasanya sakit seperti apa. Cuman saya masih dihalang-halangin.
Siapa di sini yang paling sakti? Mau apa? Kamu mau Lawan apa? saya. Kamu dari benda itu ya? Bukan. Itu benda adalah dari teman saya. Kenapa dibakar? Supaya yang punya badan ini lepas ikatan dengan kamu. Kamu punya ilmu? Saya nggak punya apa-apa, Pak. Don't pointing the finger. Mau lawan saya kamu? Kenapa kamu ikut-ikutan? Saya bertugas menjaga semua orang di sini. Dan ini Siapa tadi yang nyuruh bakar? Bapak sendiri, Pak Basit, yang punya badan. Kamu Tadi saya dengar ada yang nyuruh. Kamu harus pergi. Udah terlalu lama ikutin badan ini. Sini kamu melawan saya. Buat apa? Biar tahu siapa yang menang. Kenapa kamu di situ? saya mau di sini urusannya. Saya ingin tahu kekuatan dia, bukan kamu. Kamu pergi baik-baik. Karena sudah berapa lama saya menahan. Nahan apa? Pegang tangan saya. Jangan. Don't touch. Karena sudah berapa lama saya menahan. Nahan apa? Pegang tangan saya. Jangan. Don't touch. No. Pegang tangan saya. Jangan, Bayu. Jangan, Bay. Keluar. Saya minta air. Air. Pak Basit, Ya, Ini Pak Bas. ya tolong cuci muka dulu ini. Cuci muka. Saya ingin tahu perbedaannya. Dan diminum ya airnya. Ya, betul. Boleh diminum. Tadi dia kerasukan makhluk yang memang selama ini ngikutin dia ya, Ran? Betul. Yang ngebantu dia untuk kirim santet. Iya, betul sekali. Yang energi negatif di badan dia, di sekeliling dia itu. Makanya justru dibakar malah marah kan. Itu udah satu langkah bagus tuh. Yang di rumah ntar saya geledah kalau misalnya ada kesempatan. Saya melakukan investigasi untuk Pak Basit. Mungkin lebih banyak lagi yang bakal saya sita atau bakar. Itu tadi udah bagus loh, udah langkah awal. Sampai makhluk halusnya nanya siapa yang suruh bakar gitu. Tadi sih Vita emang ada omongan sih, cuma takut juga. Iya. Takut nyerang. Apa? Kenapa? Hah? Ya nggak apa takut nyerang. Tadi kan Vita juga ada. Bakar aja gitu ya. Nggak bisa oke. Kamu tadi bilang bakar tadi sama. Tapi emang harus dibakar kan, Memang, untuk memang benar-benar harus bisa dong. pergi. Oke. Dan ini kan buat dia, bukan buat kita semua. Udah lebih tenang tampaknya dia. Sekarang udah lebih tenang, Pak. iya. Saya masih lemas. Ya udah nggak apa-apa. Diminum aja airnya, Pak. Boleh saya minum? Silakan, Pak. Bapak, Itu apa, darah? tangannya. Tangannya? lihat. Hah? Hah? Darah atau? Iya, Aduh. nggak tahu. Hah? Ambil tisu dong. Dia nggak nyadar nih. Nggak terasa tadi.
di dap gitu ya. Tempelin gini. Ditempelin terus dalam satu titik. Biar dia nggak ngocor. Hmm. Itu. Sakit Sobek badan gitu. Pak. Lemas Pak, lemas. Tapi gimana perasaannya? Sekarang udah perasaan kayak santai, rileks gitu. Lebih Setelah minum tadi, sebelum minum masih kayak nggak bisa napas. sesak berat gitu. Sesak. Tapi sekarang lebih lega. Ya, enggak. Tapi tetap masih lemes. Ya Lemas. masih sedikit lemas. Nah, Gak apa-apa istirahat aja Pak Basit, nanti malam, lebih malam lagi istirahat lagi yang banyak ya. Ini makhluk-makhluk lainnya yang Yang tadi negatif. ada 5 hilang, tadi kemana temennya? Oh, yang 5 yang di sekeliling dia itu udah pergi. Iya, pas saya situ udah nggak ada lagi. Terus dia ke depannya gimana? Ray? Apa yang harus dia lakuin? Kedepannya ya, Supaya benar-benar bisa lepas dari sosok yang sering menghantuinya itu. sebenarnya Pak Basit tuh baik, udah cukup baik, jadi nggak usah disuruh berbuat baik. Tapi yang jadi masalah adalah Pak Basit sama religinya itu Kurang dekat. kurang dekat sama yang di atas, seperti itu sih. Oh, dari sisi spiritual. Iya, mungkin kita nggak bisa nilai sampai seberapa dalam si iman seseorang, itu kan hanya kamu Iya. dan Tuhan Iya. yang tahu. memang Tapi betul. Saya kurang ke itu gitu. kurang untuk Doa-doa. pendekatan ke yang kuasa. Dengan pendekatan itu akan membuat dia terlindungi juga. Pastinya, Iya. pasti. Pasti. Ini kesempatan baik sih Pak. Dilawan aja sama Bapak. Sholat 5 waktu. Baca ayat kursi. Yasin. Iya. Iya. Oke. Insya Allah. Bapak, mudah-mudahan setelah dari sini Iya. akan semakin yakin dengan apa yang dilakukan. Bapak yakin untuk berjalan di tempat yang benar. Ya, yang udah manusia nggak ada yang sempurna Pak. Kita semua pernah salah, Bapak juga pernah salah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menyesali dan tidak mengulangi. Mm-mm. Ada lagi yang disampaikan Roy? Enggak sih, saya cukup respect juga terhadap Pak Basit yang udah mau mulai berubah. Kalau ada lagi modelan masuk lagi yang enggak, Iya. kamu bentak aja. Iya. Dilawan justru. Dilawan dong, dilawan dan dibentak. Bapak lawan, ambil air wudhu. Tiap hari baca Yasin. 3 kali balik. Kalau Intinya- Bapak kuat, biasanya itu berat. Tapi Bapak harus lawan. Mendekatkan diri dengan ibadah Iya. ya. Ibadah. Baik. Pak Basit, kami harap yang terbaik buat Bapak. Iya. Ya, mudah-mudahan Bapak juga bisa sudah mengatasi sakit hatinya dan kedepannya akan lebih bahagia kehidupannya. Amin. Amin. Bapak boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya. Silakan. Dendam hanyalah pemuas nafsu angkara yang berasal dari kegelapan hati. Jika Anda tunduk dan mengikuti, maka jiwa Anda akan terperosok ke dalam lubang kegelapan yang tak bertepi.